Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang ada pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk kaum wanita. Ayo, jangan semangat. Jangan panggil ibu, panggil dia pembantu. Dia bukan pembantu, dia itu ibu kita. Saiki kowe anak bupati. Tidur di kamar utama, jangan di kamar pembantu. Sono, tarik. Oh my God! Jangan tidur di kamar pembantu loh. Ayahanda mengambil Kartini, lalu memegang tangannya mengarahkan Kartini ke kamar seorang pembantu. Dan ternyata pembantu tersebut adalah ibu Kartini. Dapat trust di sini. Aku bobonya sama ibu. Jangan panggil aku Syoro, Bu. Gak mau, aku mau di Mayo. Kartini dan ibuku terus menangis. Tanpa mereka sadari, di luar kamar sang ayahanda sedang mendengarkan ucapan mereka. Beberapa tahun kemudian, Kartini telah menjadi wanita dewasa dan selalu dikurung di kamarnya. Kartini juga belajar dengan ibunya berjalan dengan sopan. Kartini diberi beberapa ajaran dan perkataan bahwa Tubuh kita ini nih yang akan membawa kita ke takdir kita. Jangan lupa, tubuh kita ini nih yang paling berharga. Jaga ya. saat Kartini sedang memainkan alat musik, seketika kakaknya Mas Kapolresata mengambilnya dan memberikannya ia kunci. Ngomong. Aku punya ide, mau keluar dari kamar pengasihan bola. Pergi ke kamar, di sana ada pintu besar untuk keluar dari kamar pengasihan. Udah ya. Jangan bilang lagi bola pertanyaan saya. Tak tunggu di dulu. Dengan rasa penasarannya, Kartini pun pergi ke kamar sang kakak untuk membuka satu lemari, dan ternyata di dalamnya adalah buku-buku berharga yang dapat ia pelajari. Kartini pun membaca salah satu buku yang berjudul Hilda van Schulberg yang dituliskan oleh Cecil Bukowski. Seketika Kartini mendengar suara tepuk tangan dari jendela, dan ternyata ada beberapa orang Belanda yang sedang mengadakan sidang. Seketika ada orang Belanda yang menghampirinya. Dan
selesai, ia beranjak pergi ke kamar untuk menemui adiknya. Jelang waktu Kartini berbincang dengan adiknya tentang kekuasaan, edukasi, dan kebebasan, Kartini pun memberikan mereka buku yang telah Kartini simpan dan menyuruh mereka untuk membacanya. Beberapa hari kemudian, ayahanda sedang bicara dengan beberapa orang Belanda, kepala sekolah Wilfred Demer, asistennya Mr. Optingsur, dan istrinya. Kartini pun memiliki ide untuk masuk ke percakapan mereka dan membawakan suguhan kepada sang tamu. Saat Kartini masuk, mereka sedang membicarakan tentang edukasi Kartini, di manakah Kartini belajar, tapi ayahanda bilang bahwa dia masih dalam kemiskinan. Orang Belanda pun bingung, mengapa ayahanda mengurung putrinya dalam rumah? Dan saat itulah Kartini masuk ke percakapan mereka. Kartini menceritakan bahwa mereka membaca buku artikel yang berjudul Modern Woman yang di majalah The Polish Language yang dituliskan oleh Madam. Madam pun terkejut saat mendengarnya. May I invite your daughter to my house? Karena ayahanda tidak memiliki pilihan lain, maka ayahanda menyetujuinya dan pergi bersama 3 putrinya ke rumah Madam. Is this your patient? Yes. This is beautiful. What is that? A wire? Excellent. You girls really amaze me. Hannah, please teach me how to write like this. I want to write this. We can make that happen. Okay, I will help you. Mereka pun pulang dan Kartini semangat untuk membuat artikel yang akan dia kirim ke Madam untuk diterbitkan. Madam pun datang ke rumah mereka lalu memberikan artikel Kartini kepada ayahnya yang berjudul The Marriage of Koja Tribal. Did you write this matter? No, your daughter did. Lady Captain. What did you tell your daughter? That's right. With Captain's permission, the article will be published under your name. If she agrees to it, then let's do that instead. Ayahanda pun berpikir hingga sore harinya ayahanda minta izin kepada Kartini jika dia mau artikelnya diterbitkan, maka nama yang tertera pada saat diterbitkan adalah nama ayahandanya. Kartini pun setuju. Kartini dan dua saudaranya beranjak pergi ke rumah Madam, tapi terhentikan oleh kakaknya Sofan Mira yang melarang mereka untuk pergi keluar. Kartini pun berangkat untuk menitipkan surat kepada sang adik agar Madam tahu bahwa Kartini dan saudaranya dikurung oleh kakaknya. Rebung, sini aku. Rebung, sini. Gak usah sini-sin. Gak usah sini-sin. Gak kayak gini. Kita ini soal aksologi sebesar anak jenis A. Ini A segede. Nah ini A segede. Coba dibaca. Tulis ya udah deh. Beberapa hari kemudian, segerombolan orang datang ke rumah. Kartini dan adiknya pun diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Ternyata malamnya pun mereka berkumpul untuk berdoa. Setelah mengetahuinya, ternyata Kadina sudah dipulangkan.
Wait, Pak. Gak usah, gak usah. Kartini pun mengaku tinggal keesokannya adalah waktu pernikahan Kartini. Saat itu, Kartini mengakhiri kehidupannya dan hidup kehidupannya untuk berpamitan karena dia akan menikah dengan seorang pembantu. Aku pamit dong. Iya, aku pamit. Aku cedera dan ayo. Kartini pun terseduh-seduh. Lalu dia berpamitan dengan keluarga dan orang sekitarnya. Setelah itu, Kartini siap meninggalkan rumahnya untuk pergi bersama sang suaminya ke rumah barunya. Kesimpulan dari kisah ini, meskipun Kartini seorang wanita keturunan bangsawan, namun ia rela berjuang untuk kaum wanita agar kaum wanita mendapatkan hak yang setara dengan kaum pria. Dan ingat, semua yang seorang Kartini, habis gelap terbitlah terang, yang berarti setiap kesulitan pasti ada jalan keluar.